Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda Soleh dan Soleha? Sehat? Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, baik, Ananda yang soleh dan soleha, sebelum Ustadz memberikan materi pada pagi hari ini, Ustadz mengingatkan kembali kepada Ananda semuanya agar selalu melaksanakan kegiatan yaumiyahnya di rumah dan melaksanakan ibadah sholat 5 waktunya. Nah, Ananda yang soleh dan soleha, pada kesempatan kali ini Ustadz akan memberikan materi dari buku tema 1, subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Nah, Ananda yang soleh dan soleha, tolong simak dan perhatikan materi yang Ustadz sampaikan. Semangat! Apakah ada yang tahu apa itu wawancara? Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data atau memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber. Jadi di sini maksudnya wawancara adalah cara kita untuk memperoleh informasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan langsung kepada orang yang akan kita wawancarai. Kemudian, apa saja sih bentuk pertanyaannya? Sebelum Miss jelaskan apa saja bentuk pertanyaannya, Miss akan menjelaskan tentang kalimat tanya. Apakah ada yang tahu apa itu kalimat tanya? Kalimat tanya adalah kalimat yang berisi pertanyaan yang diajukan dari seseorang kepada orang lain dengan mengharapkan adanya jawaban. Itu adalah makna dari kalimat tanya. Dan inilah bentuk-bentuk kata tanya. Yang pertama, kata tanya apa? Siapa? Bagaimana? Kapan? Mengapa? Di mana? Dan berapa? Itulah bentuk-bentuk dari kata tanya. Setelah kalian tahu bentuk-bentuk kata tanya, Miss akan menjelaskan makna-makna dari kata tanya. Yang pertama, kata tanya apa? Digunakan untuk menanyakan benda atau keadaan, baik benda mati maupun benda hidup. Yang kedua, kata tanya siapa? Digunakan untuk menanyakan orang. Yang ketiga, kata tanya bagaimana? Digunakan untuk menanyakan keadaan ataupun cara. Keempat, kata tanya kapan? Digunakan untuk menanyakan waktu. Yang kelima, kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab ataupun alasan. Keenam, kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Terakhir, kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan jumlah. Dan setelah kalian paham makna dari kata tanya dan bentuk-bentuk kata tanya, Miss akan berikan contoh kalimat tanya pada pertumbuhan dan perkembangan diriku. Di sini yang pertama, kata tanya apa dengan kalimat tanyanya yaitu apa yang bisa aku lakukan saat umurku 6 bulan. Lalu yang kedua, kata tanya siapa? Miss beri contoh kalimat tanyanya adalah siapa yang mengajarkanku berbicara? Dan seterusnya. Itulah contoh-contoh kalimat tanya tentang wawancara pada pertumbuhan dan perkembangan diriku. Nah, bagaimana Ananda yang soleh dan soleha sudah mengerti kan tentang apa itu wawancara dan kalimat tanya? Baik, kalau sudah mengerti, Ananda silakan nanti membuat pertanyaan sendiri wawancara dengan teman atau orang tua kalian di rumah. Nanti dikumpulkan pertanyaan wawancaranya
kalimat wawancaranya ke wali kelasnya masing-masing. Video selanjutnya yaitu cara menyelesaikan penjumlahan dalam kehidupan sehari-hari. Ananda tolong simak penjelasan berikut ini. Permasalahan dalam matematika biasanya dituangkan atau diberikan dalam soal cerita. Jadi permasalahan itu biasanya kita dapatkan dalam soal cerita. Soal cerita itu permasalahannya bisa kita selesaikan dengan beberapa cara. Ada langkah-langkahnya. Yuk, bagaimana cara kita atau langkah-langkah kita untuk menyelesaikan soal cerita? Yang pertama, kita harus menentukan dulu hal yang diketahui. Setelah kita tahu apa yang diketahui, kita tentukan hal yang ditanyakan. Lalu kita tentukan juga kalimat matematikanya. Kalau sudah tahu yang diketahui, sudah tahu yang ditanyakan, kita bisa membuat kalimat matematikanya. Lalu setelah itu kita hitunglah penyelesaiannya. Selesailah permasalahannya, kita bisa menghitung. Oke, yuk kita mulai. Kita praktekin yuk 4 langkah ini bersama-sama Bu Lulu. Yuk kita ke permasalahan pertama. Permasalahan pertama, pada saat panen, Pak Budi memetik 1.217 apel merah dan 1.180 apel hijau. Berapa jumlah apel yang dipetik Pak Budi seluruhnya? Yuk kita praktekkan tadi. Langkah pertama, tentukan hal yang diketahui. Apa ya yang diketahui? Yuk, yang diketahui yang pertama adalah apel merahnya ada 1.217. Pak Budi memetik 1.217 apel merah. Itu adalah yang diketahui pertama. Lalu, dan 1.180 apel hijau. Jadi Pak Budi juga memetik 1.180 apel hijau. Jadi sudah ada 2 hal yang kita ketahui, yaitu apel merahnya ada 1.217 dan apel hijaunya ada 1.180. Terus kita lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua, tentukan hal yang ditanyakan. Apa ya yang ditanyakan? Cari kata tanyanya. Yang ditanyakan adalah berapa jumlah apel yang dipetik Pak Budi seluruhnya. Jadi pertanyaannya atau yang ditanyakan adalah jumlah apel seluruhnya. Ada berapa jumlah apel seluruhnya? Oke, kita lanjut ke langkah ketiga. Tentukan kalimat matematikanya. Seperti apa ya kalimat matematikanya? Bagaimana sih Bu Lulu caranya menentukan kalimat matematika? Tenang saja, mudah kok cara menentukan kalimat matematika. Kalian tinggal cari kata kunci yang ada di kalimat pertanyaannya. Di sini ada satu kata kunci, yaitu jumlah. Ya, ada kata kunci jumlah. Kalau kita disuruh mencari jumlah, otomatis kita harus menjumlahkan. Betul sekali, kita harus menjumlahkan. Berarti kita menggunakan penjumlahan. Jadi kalimat matematikanya akan jadi seperti ini. 1.217 ditambah 1.180. Karena ini penjumlahan, berarti kita tambahkan. Nah, sudah ketemu kan kalimat matematikanya? Mudah kan? Lalu yang terakhir, hitung penyelesaiannya. Bagaimana cara kita menghitung penyelesaiannya? Kemarin dulu sudah memberitahu kalian kan ada satu cara yang bisa kita gunakan untuk menghitung penjumlahan seperti ini, yaitu dengan cara bersusun pendek. Ya, seperti itu. Dibuat bersusun pendek. Nah, anak-anak, kemarin kan kalian sudah tuh belajar cara menghitung penjumlahan dengan bersusun pendek. Sekarang coba kalian hitung sendiri. Kalian pause atau hentikan dulu sebentar videonya. Nanti kalian coba menghitung. Kalau sudah selesai menghitung, bisa dibuka lagi videonya dan kita lihat bersama-sama apakah jawabannya benar. Oke, sudah selesai menghitung. Nih, yuk kita cek yuk jawabannya benar atau salah. Inilah jawabannya. Jadi, jumlah seluruh apelnya adalah 2.397. Benar nggak jawaban kalian? Barakallah ya jawabannya benar. Yang masih belum benar, nggak usah khawatir, nggak apa-apa. Lebih sering berlatih akan membuat kalian lebih mudah mengerjakan soal-soal seperti ini. Ya, jadi jumlah apel yang dipetik Pak Budi seluruhnya adalah 2.397. Mudah bukan cara mengerjakannya atau cara memecahkan masalahnya? Yuk kita lanjut ke permasalahan kedua.
Berat badan Dayu saat lahir adalah 3.865 gram. Berat badan Dedi saat lahir adalah 2.745 gram. Berapa selisih berat badan mereka saat lahir? Oke, kita kembali ke langkah-langkah tadi. Yang pertama, tentukan hal yang diketahui. Apa ya yang diketahui? Yang pertama, berat badan Dayu saat lahir adalah 3.865. Yang kedua, berat badan Dedi saat lahir adalah 2.745. Itu yang diketahui. Terus kita lanjut yang langkah kedua, tentukan hal yang ditanyakan. Apa yang ditanyakan? Cari kalimat tanyanya, cari kata tanyanya. Berapa selisih berat badan mereka saat lahir? Tadi yang ditanyakan adalah selisih berat badan mereka saat lahir. Lalu langkah ketiga, tentukan kalimat matematikanya. Kalimat matematikanya apa ya? Jadi kita lihat ada kata kunci di situ. Kata kunci di sini, kata kuncinya adalah selisih. Selisih itu apa sih? Selisih itu beda. Bedanya berapa? Antara berat badannya si Dayu sama berat badannya si Dedi itu bedanya berapa sih? Nah, kalau kita mau cari tahu bedanya, kita harus mengurangi. Jadi, kalimat matematikanya menggunakan pengurangan. Seperti ini. Lah, jadi 3.865 dikurangi 2.745. Terus, langkah keempat, hitung penyelesaiannya. Penyelesaiannya bagaimana? Seperti tadi, bisa dihitung menggunakan susun pendek. Coba sekali lagi kalian hitung sendiri. Coba di pause videonya, kalian hitung sendiri. Nanti setelah selesai boleh di play lagi. Kita lihat apakah jawabannya benar. Oke, bagaimana? Jawabannya adalah 1120. Benar nggak ya? Barakallah yang benar. Yang salah gak apa-apa, nanti bisa berlatih lagi agar selanjutnya benar. Oke, jadi selisih berat badan mereka saat lahir adalah 1120. Mudah kan cara menyelesaikannya? Yuk, Mas. Bagaimana Nanda yang soleh dan soleha? Sudah paham dari penjelasan video yang Ustadz berikan? Bila tidak paham, maka Nanda silahkan menanyakan langsung ke wali kelasnya masing-masing. Ustadz cukupkan pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.